Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang selalu saja kesasar di channelnya Madam Suki, terima kasih banyak. Anyway, hari ini kita mau ngebahas tentang sebuah tragedi ya, dimana ada seorang yang bernama Bapak Iwan Budi. Beliau ini ada sebuah peristiwa pembunuhan sekaligus pembakaran gitu, ngeri ya. Nah, misteri pembakaran ini terjadi kepada seorang ASN ya, kalian tahu ya, ASN itu adalah aparatur sipil negara. Nah, terus beliau ini terbakar atau tepatnya dibakar gitu ya di pantai Marina Semarang. Oke, kita mau lihat infonya aja yuk supaya Madam Suki enak untuk ini ya, untuk jelasinnya ya, nggak usah panjang lebar gitu. Jadi ini ada di Kompas TV. Jadi 7 hari setelah penemuan jenazah aparatur sipil negara ASN Badan Pendapatan Negara Bapenda Kota Semarang, korban pembunuhan yang ditemukan terbakar di Pantai Marina Semarang. Jadi polisi sudah menyatakan titik terang. Ya, amin, mudah-mudahan ya. Sebelumnya Polrestabes Semarang juga sudah melakukan analisis tempat kejadian perkara. Oke, jadi kalian bisa membaca sendiri di Kompas TV. Terus ini adalah kesimpulannya polisi. Korban ini mengendarai kendaraan menuju ke arah Marina dan berdasarkan CCTV, korban tidak keluar dari lokasi tersebut hingga jenazahnya ditemukan terbakar. Oni Anggrawati, yakni istri korban, jadi nama lengkapnya bapak ini adalah Paulus Iwan Budi Prasetyo, mengaku pada Rabu pagi 24 Agustus sekitar pukul 6.35 WIB di saat Iwan hendak berangkat ke kantor ya. Itu adalah menjadi sebuah komunikasi terakhir bersama suaminya. Setelah itu sore hari saat mengirim singkat di WhatsApp, jadi teleponnya atau telepon genggamnya Bapak Iwan ini tidak aktif lagi. Nah, Ibu Oni ini sempat bercerita di program Aiman Kompas TV bahwa dirinya mengetahui suaminya akan menjadi saksi atau mengklarifikasi sebuah kasus korupsi di lingkungan Pemkot Semarang. Gitu. Jadi Ibu Oni ini selaku istri Bapak Iwan mengatakan bahwa Bapak Iwan ini sebenarnya tahu sesuatu dan ingin mengatakan begitu. Aduh, jadi ini akhir-akhir ini banyak sekali ya tragedi di Indonesia ya. Kita tahu ada kasus pembunuhan yang udah 1 tahun yang lalu belum terselesaikan sampai hari ini ya, yaitu kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Ya, jadi Madam Suki juga sudah memprediksi bahwa kasus Subang ini masih akan lama ya. Mudah-mudahan Madam Suki salah dengan prediksi Madam Suki, karena Madam Suki memprediksikan kasus Subang itu 4 tahun ya. Mudah-mudahan Madam Suki salah. Mudah-mudahan tahun depan, tahun 2003 ketemu. Tapi prediksinya Madam Suki tahun 2025. Terus ada lagi saat ini kasusnya FS ya. Jadi pasti kalian semua mengikuti. Sampai saat ini pun kasus FS itu motifnya apa kita belum jelas. Nah, bila mana dalam sebuah kejadian atau tragedi di mana motif ini belum jelas atau tidak jelas, maka setiap orang sepertinya menjadi polisi begitu ya. Karena mereka pasti akan mereka pasti akan berasumsi, asumsi liar itu pun bahkan tidak bisa dihindari lagi ya. Oke, jadi maaf tadi ada kesalahan dibaca. Semoga mendiang dari Bapak Iwan ini mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan, amin. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan dan keikhlasan, amin. Nah, jadi Madam Suki sudah membuat beberapa pertanyaan ya. Sebenarnya apa sih yang terjadi begitu? Jadi buat kalian yang belum tahu atau baru saja mampir di sini, kenapa Madam Suki melihat
sebuah masalah atau peristiwa atau kejadian melalui kartu tarot. Karena tarot adalah sebuah seni untuk membaca energi dari sebuah kejadian, situasi, kondisi yang terjadi, ya. Jadi nggak ada hubungannya dengan klinik atau mistik atau hal-hal yang aneh-aneh, ya. Kalian pun bisa mempelajari, ya. Setiap orang bisa mempelajari kartu tarot. Karena dahulu kartu tarot ini memang digunakan oleh para spiritual untuk melihat misalkan, oh nanti berapa bulan lagi akan terjadi wabah penyakit. Oh, nanti 1 tahun lagi akan terjadi perang saudara, something like that, ya. Jadi benar-benar nggak ada hubungannya dengan klinik atau apa ya istilahnya kayak setan-setan lah, ya, undang-undang roh itu nggak ada. Oke, jadi kita akan cari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan Bapak Iwan ini. Terus ingat, ini adalah sebuah prediksi, bukan sebuah kebenaran, ya. Kalau resonate artinya memang ya energinya ketarik. Kalau tidak, ya anggap aja ini kita sedang membicarakan sebuah kasus yang pada saat ini sedang dibicarakan oleh banyak orang. Oke. Terus Pada Suki mempunyai pertanyaan. Apakah pelakunya ini akan ditemukan gitu ya, pelaku dari pembakaran Bapak Iwan ini? Aduh, ngeri ya Besti ya. Berat juga loh. Oke, jadi kita lihat apakah pelakunya akan ditemukan. Oke, sorry ya, kebalik. Oke, diulang ya. Oke. Iya, di sini ada Page of Cups, ya. Di sini ada Seven of Swords. Oke. Di sini ada Ten of Cups. Ya. Jadi kalau menurut di kartu ini, pelaku dari pelaku pembakaran dan pembunuhan ini gimana ya? Agak butuh perjuangan, begitu ya. Agak butuh perjuangan. Tetapi bisa ditemukan di sini, tetapi polisi harus bekerja keras. Kenapa? Karena di sini tentu kalau kita ngomongin tentang korupsi ya, pastikan korupsi ini dilakukan oleh banyak orang dan mereka akan saling menutupi. Ya, makanya kenapa korupsi di Indonesia itu sulit sekali diberantas. Kita melihatlah ya dari peristiwa yang terjadi pada FS ya. FS ini kenapa banyak oknum-oknum polisi yang dipecat atau dimutasi atau apapun ya, karena memang mereka saling menutupi begitu. Jadi istilahnya di sini ada kerjasama. Nah, kerjasama ini tentu sangat sulit untuk dibongkar ya. Tapi kita doakan mudah-mudahan kepolisian menemukan pelaku dari pembunuhan dan pembakaran ini ya. Karena ini beritanya sangat baru banget. Terus kira-kira berapa orang yang mengeksekusi korban? Aduh. Karena korban ini kan terbakar ya. Jadi korban ini terbakar kondisinya. Sampai kemudian dilakukan tes DNA untuk mengetahui benar nggak, memastikan, make sure apakah ini Bapak Iwan. Jadi kita akan cari tahu berapa orang. Biasanya kalau Mada Suki kayak gini, ini energinya ketarik ya.
Oke, jadi di sini ada yang menyuruh, ini ya, ada yang menyuruh dan ada dua orang yang bisa jadi ini 3 orang, ya pelakunya itu 3 orang, ya, atau 2 orang begitu. Tapi mungkin di sini 3, ya, intuisiku bilang 3 di sini, ada 3 orang. Jadi kalau cuman Bapak Iwan sendirian, beliau dia papain, kalau satu lawan satu mungkin ada peluang untuk bisa meloloskan diri. Tetapi kalau ada 3 orang, sepertinya agak sulit ya. Oke, jadi siapa yang menyuruh mereka? Ini siapa yang menyuruh mereka? Sebentar. Siapa yang menyuruh mereka? Jadi yang menyuruh mereka adalah seseorang yang mempunyai kekuatan. Kekuatan di sini apa? Mempunyai power. Power itu apa? Power itu adalah jabatan. Ya dong ya. Nah, jadi mudah-mudahan polisi bisa menguak kejadian ini ya, supaya mendiang Bapak Iwan tenang begitu, karena beliau ini adalah seorang saksi loh, ya. Oke, jadi kayaknya begitu aja sih. Oh ya, satu lagi, kenapa ya? Kenapa Bapak Iwan harus dilenyapkan, harus dihabisi ya? Kenapa? Ya, lihat. Sebentar. Nomor 1, nomor 25, nomor 7. Oke. Sebentar, aku mau narik yang ini dulu. Kenapa? Karena kadang kartu tarot itu nggak immediately ngasih tahu jawabannya. Kenapa? Oke. Aloneness, receptivity, dan di sini ada Thunderbolt. Oke. Jadi kalau dari kartu yang ini mengatakan bahwa ada seseorang yang nggak kepingin tentu sepak terjangnya atau kegiatannya atau pekerjaannya ini, pekerjaan korupsi pasti ya, itu diketahui oleh orang lain. Ya pastilah, namanya orang kalau ketahuan, ada yang mengetahui, pasti ada kecurigaan. Dari kecurigaan itu timbul niat untuk supaya orang itu tidak berbicara, ya kan? Nah, kemudian di sini ada receptivity, artinya apa ya? Ada peluang, ya, ada peluang. Ya, pastinya nggak mau ketahuan gitu aja deh singkatnya. Terus di sini menjelaskan di kartu ini bahwa akhirnya mencari sebuah cara untuk Padahal Suki kadang ini ya agak-agak susah ngomongnya apa gitu loh. Bukan nggak fasih bahasa Indonesia, justru fasihnya timbul untuk melenyapkan begitu. Oke, jadi begitu aja kali ya yang disampaikan saat ini. Mudah-mudahan dari pembacaan ini kepolisian, harapan kita semua, kepolisian mendapatkan sebuah jawaban siapa pelaku dari pembakaran dan pembunuhan ini. Terus itu aja buat kalian yang mungkin mau konsultasi sama Madam Suki, silahkan. Terus kalian juga yang mempunyai gangguan-gangguan emosi, silahkan untuk datang ya. Karena kita dalam kehidupan sekarang ini mesti mempunyai target sebenarnya ya, tapi tidak terlalu menargetkan. Yang penting kita melakukan sesuatu yang terbaik dalam diri kita. Kalau kita merasa bahwa kok ada something wrong ya dalam diri aku, itu segeralah untuk mencari tahu ya, karena kehidupan ini sungguh sangat singkat. Kehidupan ini memang harus benar-benar untuk dinikmati, tetapi tentu saja mempunyai responsibility, ya dong. Finally, begitu aja. Send love and light.
Salam cahaya.